sudah berada di 500.000 tahun sebelum Masehi. Pada tahun ini, orang-orang sudah mulai menggunakan uang logam dan perak pulih. Sampai sekarang pun uang logam masih digunakan ya. Orang-orang di zaman 118 sebelum Masehi ini akhirnya di zaman ini kita menggunakan uang logam dan uang kertas. Sekarang uang logam dan uang kertas ada di Indonesia diterbitkan oleh Bank Indonesia. Jadi kita ingin membeli sesuatu haruslah kita punya uang ya teman-teman. Uang yang kita dapatkan sekarang ternyata melalui proses yang panjang ya. Karena itu kita harus bersyukur dengan uang yang kita miliki dan dijaga baik-baik. Kehidupan sebelum bapak ibu guru dilahirkan, kehidupan sebelum orang tua dan kakek nenek dilahirkan. Membayangkan zaman kakek nenek moyang kita hidup sementara sejarah, di mana manusia masih tinggal di gua bersama hidup berdampingan dengan dinosaurus, T-Rex, dan harimau purba. Pada masa itu, tentunya kehidupan sangat sulit. Tidak ada bapak ibu guru yang mengajar, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan ketika kamu sakit. Maka kamu harus membayar pajak, yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima. Agar pemerintah memiliki fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, polisi, untuk hidupmu, lingkungan sekitarmu, bahkan negaramu. Setiap makanan, alat tulis, atau games yang kalian miliki dikenakan pajak pada saat kalian membelinya. Kalian tentu tidak menyadari, karena pajaknya sudah termasuk di dalam harga yang kalian bayarkan, yang disebut dengan pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau pajak yang dikenakan pada barang atau jasa yang beredar di masyarakat. Tidak hanya kalian, semua orang yang bekerja juga harus memberikan sebagian gajinya. Untuk pemerintah, pemilik usaha, pemilik toko, pemilik pabrik, dan bank juga harus membayar pajak pada pemerintah. Bagaimana mengumpulkan seluruh pajak rakyat Indonesia? Berdasar pungutannya, terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang sebagian besar dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Misalnya pajak penghasilan, pajak barang mewah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Misalnya pajak kendaraan motor, pajak mulu, perbedaan pemungut pajak. Saat ini ada banyak jenis pajak yang dibayar oleh orang yang berbeda-beda. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dalam mengambil sesuatu antara keinginan atau keputusan. Dalam mengambil sesuatu antara keinginan atau keputusan. Kalau teman-teman, ini bukan kebutuhan, tetapi keinginan.
Benar sekali teman-teman, ini merupakan keinginan. Tes 1 2 3. Oke, halo. udah masuk. Assalamualaikum Mas Wigil. Mas Wigil. Halo. Ya, bisa Ya. suara saya? Ya, bisa Mas. Oke. Alhamdulillah akhirnya. Oke, ini tepat dengan rundown kita yang mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Widi, terus juga yang saya hormati ada Bu Ratna juga selaku ketua, selaku pembina dari GCK. Lalu ada juga si Mbak Erna selaku ketua GCK. Lalu ada juga di sini ada yang kemarin webinar. Jadi sebelumnya ini kami udah ada webinar Mas. Sebelum ini ada webinar juga kebetulan yang mengisi itu Mbak Iliana yang sekarang menjadi juga sama Bu Rata juga. Bu Rata kan jadi pengisi acara kemarin dan sekarang jadi apa? Mas Wigi sorry tadi coba ini. Oke, sebelum masuk materi apa kita ngobrol-ngobrol bentar lah Mas sebelum masuk materi. Nanti share screen-nya dari saya ya? Ya. Gimana? Share screen-nya dari saya. Terus mengenai materi hari ini yaitu saya deg-degan ya. Sama Mas. Dan juga. Ini pertama kalinya sih saya ngomong moderatorin. Saya perkenalkan dulu Mas Wigi. Mas panggilannya apa sih Mas Wigi ya? Ya, Mas Wigi Mas. Mas Wigi. Teman-teman panggilnya Wigel. Wigel, oke. Ya. Oke. Saya share screen CV-nya boleh nggak Mas? CV. Iya. Atau saya bacain aja. Manut Mas. Saya kira saya nggak pernah mengirimkan CV ke GCK atau dapat dari yang lain. Dapat dari mana ya? Ya boleh. Banyak kanan di sini. Di sini banyak nyusup. Banyak intel Mas di GCK. Oke, Mas, boleh. Ini saya buka. Oh iya Mas, gimana kabarnya Mas? Pagi ini sehat masih? Iya, alhamdulillah sehat Mas. Cuman ini karena ada kendala teknis, jadi di rumah sinyal susah. Kebetulan ini kita ke tempatnya temannya ibu yang di dekat kecamatan. Grogi banget, tapi bingung ngomong apa. Oh iya, saya sampai lupa perkenalan. Perkenalkan dulu Mas Wigil, Mas Wigil. Saya namanya Olan atau nama panggilannya lumayan panjang nih, silahkan Olan itu. Sudah muncul nggak dia Mas? Sharing. Oh iya, itu saya. Oh iya. Nama saya saya mahasiswa S2 di UGM, alhamdulillah semester akhir. Sekarang di GTK saya sebagai anggota dari public relation media. Urus-urus seperti ini. Itu jadi moderator mungkin karena
posisi saya sebagai DPR juga. Oke, ini CV saya, CV Mas Vigil. Bisa dilihat bahwa Mas Vigil ini alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Rupa. Terus saya dipanggil oleh Mas Vigil, lahir di Kendung 1991, pertama dari 2 bersaudara. Aktivitas bisa dilihat bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mas Vigil, mulai yang merintis kemasan sosial, rumah kreatif, menggambar, pelatih lomba, sampai juri-juri lomba menggambar pun. Nah ini kalau ada teman-teman teman-teman mau ngadain acara terus bingung mau siapa yang jadi juri lomba menggambar, nah undang Mas Vigil ya. Terus aktivitas juga belajar dan pasti menabung ya sesuai dengan tema acara hari ini, masih keuangan. Aktivitas menabung, karya terbitnya bisa kita lihat juga. Wah Mas, cita-citanya jadi dosen desain ya, berarti ini lagi ngejar S2 nih. Sebenarnya besok. Oh iya? Nah, Udah mulai masuk S2 nih berarti? belum, sedang menentukan perguruan tinggi yang apa ya, yang relevan. Ini bisa dilihat juga ada prestasi dari Mas Vigil. Ini ada dari 10 besar pemain polisi sampai ini apa ya? Sampai Mas juga main di mural Bojong Konengnya apa Mas? Mungkin bisa dikasih tahu. Saya kurang paham. Mural Bojong Koneng itu kayak apa ya? Bojong Koneng itu nama aksara. Jadi, orang Banjarnegara itu setiap tahunnya punya acara, Mas itu terus kita ada dengan tema ini. Waktu itu lama, 2013 itu pas waktu kuliah. Ini kalau misalnya ada kontak ya dari kontak dari Mas Vigil, silakan. Saya juga ngeliat ada Instagram dari Mas Vigil itu apa ya? Vigil Studio ya. Iya, kita punya 2 Instagram, Vigil sama saya. Kalau misalnya teman-teman ingin lihat portofolio dari Mas Vigil, bisa dilihat itu kali ya. Kita lihat hasil desain dari Mas Vigil luar biasa sih, bisa lihat pakai akun IG kita. Terus ini saya close dulu. Ini kita langsung ke materi aja ya Mas. Mungkin Mas kira-kira mau ngasih materi ini kira-kira 45 menit cukup Mas? 45 menit Cukup ya. Habis itu nanti materi satu arah dulu, habis itu kita nanti buka pertanyaan. kita jawab. Ya, sisi tanya jawab, entah sisi tanya jawab itu lewat video langsung atau lewat rekaman lewat chat. Terus juga teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya nanti bisa Oke, ini udah di warning nih, jawabnya jangan kelamaan sama panitia. Langsung aja ya Mas materinya. Oke. Mas nggak pakai headset ya Mas? Maaf. Nggak pakai, iya. Oh iya. Soalnya coba teman-teman di headset Kira-kira suaranya kedengaran ya suaranya masuk ya. Kalau saya sih pakai headset jadi nggak bisa. Saya dengar suara Mas. Ya. Suara jelas. Suara jelas. Kalau sendirian kayak gini grogi juga nggak ada teman. Iya. Physical distancing. Jadi langsung saja Mas, saya kasih waktu di 9:18 kita mulai materinya. Ini bismillah. Selection muncul nggak ya anunya full screen? Nggak muncul? Betul.
share kontennya bisa dipilih. Nah, ya, Mas? Bisa dimulai. Ya, bisa. Tutup nggak anunya apa muka saya atau muka? Enggak. Nah, ya. Teman-teman gimana? Muka saya pakai apa? Itu. Ini Mas silakan, monggo. Ya, oke. Sebelumnya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki, saya dari Digital Studio. Itu studio yang saya buat. Kita sudah berjalan 1 tahun. Kita sekarang punya 4 tim totalnya. Saya sebagai leader. Kemudian teman-teman bisa lihat di fotonya itu paling enak. Ya, kemudian yang di bawah itu ada tim kita Dika, namanya itu 2 bulan gabung. Kemudian yang di sebelah kanan, di bawah kanan saya itu ada Bondan. Itu 6 waktu di Legal Studio, usianya 4 bulan dia gabung. Nah, yang paling bawah itu Dista namanya. Dia perempuan, dia sekarang sedang S2 juga di UNJ, pas sarjana UNJ. Dia masuk ke tim itu waktu usia tim 6 bulan. Jadi selama 1 tahun ini kami berjalan 4 orang, dan sebenarnya kami butuh beberapa orang lagi, cuman sekarang masih tahap prosesnya. Nah, yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih sama BJK, Jasa Keuangan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu walaupun sedikit, semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman yang sedang berjalan di puasa, saya perwakilan dari tim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, sekarang kita mulai masuk pada acara webinar kali ini, yaitu menjual skill lewat internet di masa pandemi. Baik, kita masuk ke slide yang pertama. Nah, mengapa webinar ini perlu diadakan? Jadi begini, di masa pasca COVID-19 ini kan banyak pengaruhnya yang kita alami, termasuk salah satunya itu dalam urusan ekonomi. Banyak kita lihat beritaan di mana banyak karyawan yang PHK, kemudian bisnis sekolah, bisnis yang besar. Nah, itu membuat banyak dari kita yang dirumahkan juga, karena itu merupakan anjuran dari pemerintah. Mungkin itu juga bisa imbasnya bisa membuat karyawan merasa bosan di rumahnya. Maka dari 3 hal itu kita nanti bisa belajar bagaimana cara kita menggunakan skill yang kita miliki dari rumah. Kita masuk slide yang berikutnya. Lalu kira-kira skill apa aja sih yang bisa kita jual? Nah, jadi saya tuliskan beberapa skill yang bisa kita jual di internet. Sebenarnya banyak sekali ada skill-skill yang bisa kita jual. Cuman ini saya rekam sedikit. Yang pertama ada pengetikan atau transkrip. Ada translate dan grafis, musik, dan blog, video, artikel, pembahasan animasi. Kemudian ada analisis data, desain PowerPoint, dan masih banyak lagi. Kemudian next. Nah, ketika teman-teman tadi udah tahu gambaran bahwa apa aja sih yang bisa kita jual, sekarang kita masuk ke dimana tempat kita berjualan skill kita itu. Nah, saya rangkumkan beberapa platform yang dia itu bisa untuk menjual beberapa skill yang tadi sudah saya sebutkan.
Yang pertama adalah freelancer.com ya. Ini platform ini dibuat oleh orang luar ya. Ini buatan luar negeri yang di sana itu nanti akan mempertemukan antara buyer dan seller itu dari lokal dan internasional. Jadi tadi kan teman-teman udah lihat nih, ada beberapa hal yang bisa kita jual seperti di contoh yang ini saya contohkan. Itu ada kayak pembuatan profil atau page Wikipedia. Nah, itu ada biasanya 2 sampai 20 dolar itu per hour ya, maksudnya per 1 jam. Kemudian ada yang membuat konten deskripsi produk. Nah, itu ada penulisan konten bahasa Indonesia dalam yang baik dan benar. Nah, itu 10 sampai 30 dolar. Ya, kemudian ada lagi yang 30 sampai 250 dolar, 250 sampai 130 dolar. Itu juga itu banyak termasuknya. Nah, teman-teman juga bisa lihat banyak lagi di dalamnya, termasuk freelancer.com. Kemudian yang selanjutnya adalah fiverr.com. Ini sama kayak sebelumnya ya, ini juga buatan internasional. Ini juga salah satu platform di mana saya itu terjun masuk ke platform ini. Kenapa? Karena yang pertama, saya lihat banyak progres yang bagus dari platform ini. Yang kedua, sistem transaksinya kita pakai bar ya. Kemudian yang ketiga, kita dapat sistem yang by project itu one by one. Jadi apa intinya? Kita itu bisa dapat project dan kita bisa selesai, kita langsung dibayar. Bahkan ketika kita belum selesai, uang udah masuk. Kita nanti pencairannya dari projectnya. Nah, ini juga bisa menjual banyak hal, enggak cuma desain ya. Jadi memang yang saya jual di sini memang desain, tapi di sini punya beberapa hal yang bisa dijual. Salah satunya beberapa diantaranya lagi itu ada musik. Itu bisa, terus lain musik itu kayak desain web itu juga ada. Kemudian desain interior, terus eksterior seperti arsitek itu juga bisa. Copywriting, desain artikel itu juga bisa. Apalagi kayak dari luar negeri. Kebanyakan memang dari Amerika. Kita next. Yang ketiga ini ada fastpop.id. Nah, kalau fastpop.id ini lokal, ini buatan anak bangsa nih. Nah, di sini kita bisa lihat contoh-contohnya teman-teman itu di slide yang telah saya buat. Itu ada translate, jadi ada jasa translate. Entah itu dalam berbagai bahasa ya. Jadi ada Jepang, apa lagi itu, Arab juga ada kan. Nah, cuman bedanya apa? Kalau fastpop.id ini kita dapat sellernya dalam bentuk rupiah ya. Karena kita coba teman-teman lihat itu ada yang mulai dari 20.000, 11.000, 50.000, 10.000. Nah, itu variatif, itu tergantung layanan yang mereka berikan, jasa yang mereka berikan. Oke, kita next. Nah, ini yang keempat. Ini adalah freelancer. Ini juga lokal ya. Ini buatan lokal. Di sini juga menjual banyak. Teman-teman bisa lihat itu ada yang penulisan konten website, artikel, blog, dan lain sebagainya ya. Jadi, nah selain itu di freelancer ini juga mereka bisa ada desain juga masuk. Dan beberapa hal lain juga bisa masuk. Nah, teman-teman bisa cek sendiri di websitenya nanti ya, bisa searching lebih banyak hal, lebih apa ya. Jadi teman-teman nanti itu bisa menggali kemampuan teman-teman yang teman-teman punya itu untuk kira-kira melihat peluang. Jadi, oh saya bisa ini, saya nanti masuk ke sini. Oh ada tulisan ini itu dan sebagainya, saya bisa masuk ke sana. Nah, kita next. Ini yang kelima dari google.com.
Ini juga salah satu yang saya masuk ke terlibat di sana. Cuman kalau dribble ini dia lebih spesifik ke desain. Spesifik ke desain. Ini sistemnya kita itu mungkin beberapa teman-teman yang dia berkecimpung mereka udah tahu ya. Jadi kita buat portofolio, kita pajang portofolio. Nanti ketika ada klien atau klien yang sudah kita mereka akan langsung kita buat set. Nah, kalau di Dribble ini sistemnya juga by project ya. Kalau misal ada klien yang masuk ke kita, nanti dia menghubungi kita. Untuk fee per desain biasanya kalau di Dribble itu jauh lebih mahal dibanding dengan Fiverr. Kalau di Dribble itu biasanya dia budgetnya itu sekitar $250 per desain sampai mungkin $500-600, bahkan mungkin sampai ribuan dolar itu per desain. Tergantung bagaimana klien, tergantung kita negosiasi. Next, tadi itu saya lebih nah ini adalah skill yang saya jual. Nah, jadi yang pertama saya mengamati pasar, menganalisis pasar ini. Ya, ketemulah yang paling banyak sekarang tentang gaming, kemudian tentang YouTuber. Nah, saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka apa saja. Nah, di antaranya adalah YouTube juga mereka ada banner. Nah, teman-teman juga bisa nanti itu ya. Teman-teman misalnya nulis nih atau musik nih, itu juga bisa. Nah, ini salah satu contoh dari desain yang saya buat. Kenapa saya buatnya kok begini? Jadi saya kan berangkat dari komik, buat komik nih. Nah, saya lihat pasar yang banyak itu memang Amerika, orang-orang Amerika. Yang notabene-nya mereka itu kan suka cerita-cerita yang heroik. Seperti film-film yang mereka punya kayak Marvel, DC, dan sebagainya. Gitu kan. Nah, jadi saya mengambil itu, saya mengilustrasikan orang itu di versi kartun. Jadi membuat mereka itu seolah-olah seperti superhero untuk yang saya buat. Kemudian saya tambahkan kenapa ada hewan di situ. Itu karena yang saya tahu di luar negeri itu mereka banyak sekali yang memelihara hewan peliharaan, bahkan mereka menganggap hewan peliharaan seperti keluarga mereka sendiri. Oh ya, untuk harganya saya mulai dari budget $30 per desain. Jadi satu $30. Untuk yang standar itu kan basic $30 ya. Untuk yang standar itu $60. Untuk yang premium itu $80 itu per desain. Dan per hari kita bisa buat 3 sampai 5 desain. Oke, kita next. Nah, ini adalah review atau rating atau feedback dari klien kita. Ada yang dari Kolombia, ada yang dari United States, Italia juga ada, tapi kebanyakan memang dari United States. Kita bisa next. Nah, bentar. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi ini dashboard dari tim kami ya. Kita ada 4 orang, tapi ada beberapa orang juga sih yang kadang kita berjental, kita taruh masuk. Nah, itu kita pakainya Trello.com. Jadi semua tim itu terhubung dalam satu platform itu. Kita bisa saling pantau satu sama lain progres si A. Saya buatkan beberapa cara kita memulai apa yang kita buat. Yang pertama kita analisis pasar ya. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah analisis pasar. Sekarang kita lihat dulu pasarnya. Jadi saya tadi menyampaikan bahwa poin pertama sekarang yang laris apa misalnya. Nah,
saya tadi udah mengatakan bahwa saya masuk ke logo karena gini, saya kan basicnya memang dari desain kemudian saya juga kerjaannya kemarin juga sering buat komik, ilustrasi dan sebagainya, jadi kompetitor. Nah, kita analisis dari kompetitor, kita cari kompetitor yang bagus. Nah, itu bisa kita lihat dari berapa jumlah yang mereka buat, rating yang mereka dapatkan misalnya dalam platform. Kemudian di situ kita bisa lihat seberapa sih skill kita dibandingkan dengan mereka. Terus poin yang ketiga, kira-kira aku bisa membuat seperti itu enggak ya? Nah, ini juga penting. Kenapa? Dulu sewaktu saya ingin masuk ke dunia logo, lebih ke export logo, masuk logo, kemudian export logo begitu. Itu adalah hal yang baru untuk saya. Sebelumnya saya bergerak di komik yang ilustrasi, tapi saya merasa, kayaknya bisa lah buat itu. Jadi aku sekarang buat. Kemudian poin yang keempat, berapa harga jualnya? Nah, masalah harga jual itu juga kita sama kayak yang poin kedua tadi. Jadi kita lihat kompetitor kita, lihat apa yang mereka jual, bagaimana pelayanan mereka, terus delivery time-nya berapa, kemudian lihat harga mereka. Oh, mereka dengan harga $30 misalnya. Oh, mereka start dari $50 misalnya. Kemudian kita masuk. Sekarang adalah penentukan akan menjual apa dan jangan. Nah, harapannya adalah ketika teman-teman tadi lihat apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa bisa berolah diri. Jadi kira-kira saya bakatnya di mana ya? Kira-kira saya bisanya di mana ya? Ada beberapa hal yang bisa kita jual. Nah, itu teman-teman bisa pilih itu. Nah, sekarang kita menentukan di mana sih kita mau jualan. Nah, tadi dari yang saya sebutkan sudah ada beberapa. Teman-teman bisa buka itu. Jadi bisa juga buka beberapa platform lain. Kemudian, masalah yang ini seperti yang saya sampaikan barusan, saya ambil lebih ke logo karena desain maksudnya, dan saya lebih memilih di Fiverr. Kenapa? Karena yang jelas nilai tukarnya $11. Kemudian yang kedua, sistemnya bagus dan saya tahu sistemnya, bahkan saya tahu trik-triknya. Dan yang ketiga itu apa ya? Ada tuntutan sistem yang membuat kita itu semakin profesional untuk membuat sebuah studio. Kemudian next. Nah, yang ketiga, kita bisa menuliskan deskripsi skill yang bakal dijual itu dengan baik. Maksudnya gini, produk yang kita hal yang kita jual ini kan lebih ke jasa ya, jadi bukan produk. Kalau produk kita mau itu bisa coba itu, tapi kalau jasa itu ada beberapa hal yang berbeda. Sebisa mungkin kita itu meyakinkan orang-orang, klien kita, customer kita, bahwa kita itu mampu membuat apa yang mereka butuhkan. Jadi ketika klien butuh desain ya kita harus meyakinkan mereka bahwa kita mampu membuat desain yang mereka inginkan. Ketika mereka ingin sebuah tulisan artikel untuk membranding perusahaan mereka, untuk menjual produk-produk mereka misalnya, itu ya kita juga harus bisa meyakinkan bahwa kita bisa membuat seperti apa yang mereka inginkan. Nah, ada rumus ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Jadi teman-teman bisa amati, kemudian teman-teman bisa tiru itu, kemudian yang ketiga adalah modifikasi. Tapi tiru di sini bukan berarti jiplak ya, enggak. Soalnya itu nanti kena copyright. Desain juga begitu. Jadi kita bisa, ya yang ditiru itu apa polanya. Jadi begini, dalam desain misalnya, ketika saya lihat sebuah logo itu dia punya istilahnya itu, dia itu punya
layout yang dia sentral, dia modelnya objeknya di tengah ya, posisinya sentral. Nah, yang saya tiru itu polanya, jadi saya juga akan mencoba membuat logo yang dia juga sentral. Cuman gambarnya berbeda, warnanya berbeda, namanya berbeda, semuanya berbeda. Yang saya tiru apanya? Polanya. Jadi, teman-teman juga bisa buat itu juga dalam tulisan, dalam musik atau dalam apapun yang teman-teman memang berbakat di situ, yang teman-teman memang minat di situ. Kemudian ada 3 poin yang saya catat di situ. Lihat cara komputer yang bagus menuliskan deskripsi. Nah, ini sudah kita tadi ya. Kita lihat komputer yang bagus. Nanti kita masuk kita analisis dulu mereka. Lihat beberapa yang benar. Identifikasi bahwa mereka bagus itu kita bisa lihat dari rating yang mereka dapatkan. Tuh, dari job-job yang pernah mereka buat. Nah, itu kita bisa lihat deskripsi mereka, bagaimana cara mereka memperkenalkan jasa mereka, bagaimana cara mereka itu meyakinkan customer, mungkin ada discount, mereka tidak bisa memberikan pelayanan. Di sini jangan masukkan hal yang nggak perlu, dan jadi ya kalau nggak butuh nggak usah dimasukkan itu. Dan buatlah lebih menarik, lebih menarik jadi mana? Jadi gini, kita bisa kasih mereka beritahuan bahwa oh kita pernah membuat ini, kita punya pengalaman ini, kita pernah belajar di ini itu dan sebagainya. Nah, kemudian kita kasih jaminan kepada mereka. Ketika meskipun ada pepatah yang bilang bahwa jangan menilai orang hanya dari covernya. Tapi kalau di dunia bisnis itu cover itu benar-benar sangat penting. Jadi apa yang kita tampilkan ya harus yang terbaik. Apa yang kita lampirkan dalam portofolio, lampirkanlah itu hasil karya kita yang terbaik. Misalkan musik yang terbaik, tulisan yang terbaik, desain yang terbaik. Misalnya. Next Mas? Yap, kita bisa next Mas. Yang keempat, tawarkan. Nah ini teman-teman jangan takut buat nawarin sesuatu hal yang teman bisa. Jadi, nah kadang-kadang memang gini, teman-teman ngerasa, aduh aku kok minder ya, aku kok nggak bisa ya, insecure. Iya, aku kok nggak pede ya. Ada temanku yang jauh lebih hebat ya masalah ini, lebih hebat masalah ini, lebih hebat masalah itu. Banyak hal yang membuat kita seperti itu. Tapi kalau, nah gini, kita tuh harus kalau kita ngelihat hebat itu sampai kapan banyak yang jauh lebih hebat. Nah, pasti itu. Tapi kita harus lihat dalam keadaan aku belajar di ini ya, aku pernah belajar sekarang aku bisa ya. Sekarang banyak ya teman-teman. Jadi ini penting banget. Di dunia sekarang 2020 di mana teknologi informasi berkembang pesat-pesatnya, bisnis anak muda sekarang juga berkembang pesat-pesatnya, zaman yang sekarang itu untuk siapa? Itu bukan untuk orang-orang kita. Walaupun toh orang tua kita bisa istilahnya apa ya, bisa mengikuti zaman, mereka tahu internet, tahu WhatsApp, tahu ini. Tapi untuk dunia seperti ini itu milik siapa? Itu milik kita anak muda. Jadi teman-teman harus berbagi. Nah, sekarang ketika nanti teman-teman masuk ke Fiverr atau ke beberapa platform yang lain, mereka punya satu pola yang sama. Itu yang saya katakan. Poin yang pertama itu bayar pertama sangat penting. Jadi ketika teman-teman nanti masuk pada platform mulai menjual, bayar pertama itu adalah mutlak sangat penting ya. Itu akan menentukan seperti apa akun teman-teman nantinya. Kemudian poin yang kedua, jual dengan harga murah dulu biar bayar mau melihat kualitas kita, jangan diburu dengan harga yang mahal. Dulu saya waktu pertama kali buat akun itu saya menjual desain saya memang dengan harga yang murah. Nah, kenapa saya pilih yang Fiverr? Karena semurah-murahnya di Fiverr itu kursnya adalah dolar, jadi ketika dia masuk ke rupiah itu jadi hasilnya juga banyak kan. Nah dulu saya menjualnya itu kan ada 3 package nih. Dulu saya buatnya $5, $10 sama $20. Dulu saya buat dua package ya, dua paket desain. Dia paketnya segitu 5, 10.
dolar di bulan pertama itu dengan harga yang sangat murah kan. Nah, kemudian poin yang ketiga kita berkomunikasi. Nah, masalah komunikasi ini karena kita pilih komunikasinya dengan orang luar negeri ya, otomatis secara komunikasi kita juga pakai bahasa Inggris. Yang minimal kita bisa pasif lah, kita tahu. Jadi ngertiin itu kita bisa tahu. Dan ketika pun nanti kita nggak tahu, sekarang ada Google Translate yang itu udah sangat-sangat bagus dibanding. Kemudian poin yang keempat, selalu update pekerjaan terbaru lewat Buyer Request. Nah, Mas, Buyer Request itu apa toh? Buyer Request itu apa? Nah, Buyer Request itu jadi seorang buyer itu dia punya request, dia punya permintaan. Misal dia pengen buat artikel ini nih, kayak tadi kan udah ada. Saya pengen buat artikel ini dengan budget sekian dolar sampai sekian dolar per jam, atau saya punya saya ingin buat logo desain untuk tim e-sport saya dengan budget 10 dolar misalnya. Nah, itu kita bisa tawarkan. Nah, cara menawarkannya gimana? Jadi katakan bahwa say hello ke mereka, kita katakan bahwa kita tertarik untuk project yang mereka buat. Kemudian kita jelaskan bahwa kita mampu membuatnya. Kemudian kita itu beri jaminan kepada mereka bahwa kita bisa ditawarkan uang yang mereka kasih ke kita jika apa yang kita buat itu. Nah, itu penting banget. Itu ada 3. Yang pertama, perkenalan say hello, katakan dong mereka. Kemudian yang kedua, katakan sama mereka kita bisa membuatnya. Nah, yang ketiga ini beri jaminan sama mereka bahwa kita akan memberikan uang mereka jika mereka tidak puas dengan apa yang lanjut, Mas. Ini masalah update ini penting ini. Kalau udah niat update terus. Lanjut ya, Mas. Ya, oke. Nah, sekarang dari beberapa hal yang telah saya sampaikan barusan itu, sekarang ada beberapa yang pertama itu buat saya bahasa Inggris. Ini penting banget ketika teman-teman itu ingin cari lapak yang dia itu kliennya banyak yang dan ketika pun enggak, tadi juga sudah sampaikan bahwa sekarang Google Translate ya bagus banget. Apalagi sekarang seperti Fiverr yang saya masuk itu sekarang ada fasilitas di mana chatnya itu di bawahnya langsung ada translate-nya, jadi itu sangat-sangat memudahkan. Terus tips yang kedua itu pelanggan pertama adalah kunci. Nah, itu benar-benar kunci. Pelanggan pertama itu adalah kunci. Jadi usahakan kita ngasih uang, kita menghargai apa yang kita buat itu murah juga masalah. Kita nggak usah cari uang. Yang penting kita dapat rating, dapat pelanggan pertama satu. Dan kita bisa target sebenarnya salah 1 minggu nih, nah kita dapat 1 pelanggan pertama. Itu kunci. Ketika dia kasih rating bagus, itu kita beberapa saat setelah itu biasanya itu ada orang yang ketika mereka langsung tanya, bahkan mereka langsung placement order. Yang ketiga ada konsisten dan jangan telat mengirim pekerjaan. Ini berat sebenarnya. Kenapa? Karena sangat-sangat berat. Jadi saya contohkan ketika saya masuk di Fiverr itu, ketika saya kan bisa ini nih. Nah, ketika kita bagi, kita bisa ngatur berapa dolar kita jual, itu kita yang atur. Yang kedua, berapa delivery time-nya, waktunya, itu kita yang atur. Mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kita atur. Kemudian dari segala kebijakan seperti copyright, kemudian beberapa ekstra yang lain, itu kita yang atur. Katakanlah kita ngatur 5 hari sampai 7 hari delivery time-nya.
Nah, kita sampai telat dari itu, otomatis completion kita turun 10%, otomatis kita nggak dipromot 10% dari Una itu. Kenapa? Karena kita nggak profesional itu. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah telat 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu bisa dipastikan itu kita udah terbenam. Akun kita bakal. Kemudian April tahun ini itu kita 1 tahun. Alhamdulillahnya itu sebenarnya lancar-lancar aja secara personal sih. Maksudnya dalam sudut pandang saya itu normal. Cuman di situ tetap aja banyak sekali kendala gitu. Salah satunya itu waktu, kendala waktu. Waktu yang gimana mas? Kita Indonesia itu ketika klien kita Amerika itu kita bedanya 12 jam. Beda waktunya. Jadi ketika di sini kita sekarang jam 9 malam. Jadi bedanya itu benar-benar 12 jam kalau kita sama Amerika kebanyakan. Nah itu salah satu kendala juga ya. Jadi ketika di sini siang, sana malam, kemudian ketika sana siang, sini yang malam kan. Nah itu dalam komunikasi itu kita sering ada miskomunikasi. Jadi dikiranya kita tuh nggak balas chat, kita merespon padahal kita ditutupnya malam akun kita. Jadi kita katakan bahwa kita di sana dari Indonesia, kita penulis dari Indonesia, dan kita punya perbedaan waktu yang dari ketika ada chat masuk dan kami tidak langsung membalas, dimohon dimaklumi karena kita mempunyai rentang waktu yang berbeda. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir ini poinnya kelima, dan yang terakhir ini yang kelima. Buatlah sosial media khusus lapak untuk membantu memudahkan terhubung dengan kalian. Sebenarnya kalau di akun-akun Fiverr itu mereka melarang kita untuk mengasih akun-akun kita, akun privasi kita, entah itu akun kita, akun bisnis kita, itu dilarang. Kenapa? Karena mereka menghendaki bahwa sistem transaksi yang mereka inginkan adalah transaksi yang di dalam platform mereka, tentunya kan. Nah, jadi tapi meskipun mereka itu kita nggak bisa ngasih akun sosial media sama mereka, banyak klien kita itu yang nyari kita itu sampai ke sosial media gitu. Banyak yang nyari entah itu Facebook, kemudian entah itu ke Instagram. Bahkan kemarin itu ada orang yang menemukan nomor handphone saya, kemudian dia call. Saya lupa itu orang Prancis atau orang India, saya lupa. Mahal dong Bas, nerima roamingnya. Iya. Oke, kita lanjut. Wah, repot. Nah, ini nggak terasa kita sampai tips yang terakhir. Ya. Bagaimana ya cara ngomongnya? Jadi gini, teman-teman, buat ya buat saya pribadi. Jadi sehebat apapun kita, mahir apapun kita menganalisis atau membuat hipotesa atau sematang apapun strategi atau rencana kita, itu jelas nggak bakal berjalan lancar itu tanpa beberapa hal yang terakhir. Buat ya ini bukan cuma buat teman-teman, tapi saya juga tadi jangan lupa bersedekah. Itu sekali. Kenapa? Ya karena kita tuh kan hidup kan kita nggak sendiri, kita berdampak sama orang lain, kita butuh orang lain. Meskipun nih kita nggak lihat orang, kita nggak kenal siapa dia, tapi bisa jadi dia itu berbuat sesuatu yang itu berdampak pada kita nggak. Jadi ada hal-hal yang kita punya itu berkembang itu dari orang lain. Nah, paling bagus itu ketika teman-teman memulai sesuatu, entah itu usaha, bisnis, apapun itu, kita awali dengan, dan saya yakin teman-teman jauh lebih baik saya. Kemudian ada mengerjakan orang tua, kita doa restu sama bekal, dan kerja keras sama usaha. Doa ibu luar biasa ya. Iya, betul. Oke, kita next. Ya, kita sampai ke
penghujung presentasi. Terima kasih buat sekali lagi buat teman-teman yang mudah berpartisipasi dalam acara webinar ini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jika nanti ada pertanyaan nanti kita bisa jawab. Sama ada hal lagi ini yang yang tak sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf bila ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Terus ada hal yang ingin saya sampaikan untuk ya mungkin teman-teman bisa lebih semangat. Jadi kenapa sih Mas kita harus belajar seperti ini? Kenapa kita harus belajar skill beberapa platform itu? Jadi asiknya di dalam itu kita bisa menjadi kita bisa menjadi seorang freelance atau kita menjadikan itu sebagai bisnis.